Ustadz mau nanya boleh? Mana yang lebih utama di bulan ini? Banyak-banyak nangis, ingat dosa, masa lalu, atau fokus saja ke depan dengan memperbanyak amal soleh yang baru? Pilihannya antara 3. Yang pertama pilihannya adalah nangis. Yang kedua adalah mengenang masa lalu. Yang ketiga fokus aja beramal soleh. Yang mana yang kita lakukan? Yang pertama mengenang masa lalu, sehingga mengenang masa lalu yang hitam, yang jahat, yang dosa itu menyebabkan kita nangis. Setelah kita nangis menyesali, lalu kemudian kita semangat beramal soleh. Karena kata Nabi, wa atbi'is sayyi'ata, iringi dosa-dosamu masa lalu itu al-hasanata, dengan perbuatan hasanah baik, tamhuha, insya Allah akan menghapuskannya. Amin. Dan di ujungnya wa khaliqin nasa, bergaulah dengan orang bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Di antara yang baiknya dia akan minuman dan pisang segera dimakan. Saya punya teman, saking besarnya dosa yang dia Lakukan. sampai masuk ke masjid saja dia tuh minder, Ustaz. Apalagi dia harus beristighfar. Nah, mungkin saya pernah bilang sama dia, kalau di bulan Ramadan ini seharusnya ini momentum yang pas, karena seperti Ustaz bilang, di bulan Ramadan ini kuota ampunan dari Allah ini justru lebih besar dibanding bulan-bulan sebelumnya. Ini bagaimana sebenarnya? Dia sudah terjerat SOS, Apa itu? standar operasional setan. Apaan lagi sih? Emang Istilahnya ada aja, Ustaz. Ada. Saya lagi mau makan gitu, Iya. operasional satu nggak jadi. Kalau SOP standar operasional pisang. Jadi dia ini sudah terjebak. Kerja setan itu gini. Kalau ada orang mau tobat, dia bilang jangan. Setelah orang itu bertobat, dia bilang amal ente sudah mantap, kaulah yang paling mulia. Kalau dia tidak berhasil membuat orang mengaku salah, dia bilang orang mengaku lebih baik daripada orang lain. Ya. Maka waspada sebelum bertobat, waspada setelah bertobat. Sampai akhirnya kita selamat itu setelah husnul khatimah, mati baru selesai. Tapi apakah semua dosa diampuni, Ustaz? Nah, apakah semua dosa diampuni? Datang seorang laki-laki Bani Israel Yahudi yang sudah membunuh 99 orang. Bawa pisau menemui pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi, ya, saya sudah bunuh 99 orang. Apakah Tuhan mengampuni saya? Kata pendeta Yahudi, Tuhan tidak mengampuni. Lalu dia bilang, kalau begitu kaulah yang ke-100. Dalam Islam, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampunkan semua dosa. Maka Allah mengampunkan semua dosa-dosa kita, insya Allah. Amin. 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 Tapi kita nggak tahu kita ini udah dapat atau belum. Ampunan itu. Kita hanya berharap ampunkan dosaku ya Allah. Makanya doa setiap malam Ramadan ini doanya, Allahumma ya Allah, innaka afuun, engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, kau cinta pada maaf, fa'fu anni, maafkan aku. Lalu apa maksudnya orang syirik nggak diampunkan Allah? Kalau ada orang buat dosa, kemudian dia mati, belum sempat taubat, dia dicuci di neraka. Setelah bersih baru masuk surga. Tapi kalau orang syirik lagi nyembah patung, nyembah kayu, nyembah hutan, nyembah binatang, mati, dia nggak bisa dicuci, dia langsung masuk neraka jahanam, khalidina fiha abada, kekal selamanya. Itu maksudnya. Tapi walaupun dia pernah musyrik, kalau dia taubat, dia diterima Allah Ta'ala. Tapi syaratnya apa, Ustaz? Syarat tobat itu dikatakan statusnya udah nasuha itu apa? An-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Wal iqraru bil lisani, dinyatakan dengan lidah. Wal itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad kuat nggak ngulang lagi untuk selamanya. Nasuha dari 3 huruf. Nasoha. Nasoha artinya menyaring madu. Manjat pohon tinggi, bawa golok, cincang sarang lebah. Terus disaring pakai kain tipis.
Yang disaring apanya? Lilinnya, lebahnya, sarangnya, rantingnya, sampahnya, daunnya. Keluarlah madu murni yang kalau dibawa pulang ke rumah istri marah. Itu ciri madu asli. Madu asli ya. Paham. Nah, itu proses nyaring. Jangan hilang fokus dulu. Ya. Proses nyaring itu namanya nasuha. Artinya apa? Kita ini banyak sampah, banyak lilin, banyak sampah, banyak ranting, banyak kayu. Akhirnya kita nasuha, disaring, bersih kita. Dicuci. Saya nanya Ustaz deh. Nafsu. Tadi bawa akhirat itu loh. Benar nggak di akhirat itu kita bakal ketemu dengan orang tua kita yang sudah meninggal? Dan betulkah kita akan dijadikan sama semua umurnya 25 tahun? Ketemu dengan orang tua, alhaqna bihim dzurriyyatahum alladzina amanu, orang-orang yang beriman itu nanti di akhirat alhaqna bihim dzurriyyatahum, akan kami pertemukan dengan keturunan-keturunan mereka. Termasuk anak-anak yang sudah meninggal. Ketemu nanti. Lalu kemudian bagaimana dengan teman kita ini yang satu geng di Rawa Trate ini? Apakah ketemu lagi di sana? Kalau kita nggak ketemu berarti kita Kira-kira masih mau ketemu nggak di sini? Mau dong kalau sama Ustaz. Datang seorang berkulit hitam memeluk Nabi. Kata Nabi, kenapa ente meluk saya? Aku kulit hitam. Aku nggak Arab. Aku bukan Quraisy. Aku nggak yakin di akhirat ketemu. Engkau mulia ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau kau cinta kepadaku, kita bersama. Insya Allah kita ini nggak ada kepentingan apapun lillahi ta'ala, sehingga kita pun nanti juga akan bertemu di surga. Bang Hensa takut ketemu. Hah? Bang Hensa takut ketemu istrinya lagi di. Enggak lah. Kena omel lagi nanti. Gara-gara Di dunia juga kena. Almar'u ma'aman ahab. Orang akan ketemu dengan siapa yang dia cintai. Jadi kalau Bang Hensa cinta dengan istrinya, dia ketemu. Cuman kena omel terus. Cuman kadang beberapa suami, masa ketemu lagi Pak? Ganti dong yang lain. Halo saya. Kalau umur gimana tuh Ustaz? Umur di 25 tahunan kali atau Muda. gimana? Masalah umur. Nah, dimudahkan lagi nggak? La yadkhulul jannah, nggak masuk surga ajuzun, orang tua nggak masuk surga. Mendengar hadis itu orang tua nangis. Nangis, Nabi senyum. Kata Nabi, maksudnya kamu yang udah tua muda lagi. Umurnya 30, 31, 32, 33. Kenapa umur itu? Karena umur itulah yang paling nikmat hidup. Pantesan sekarang saya lagi nikmat-nikmatnya nih saya ada. Berapa umur Bang Raja? Hah? Berapa umur? 29. Allah, beda dikit saya. Saya 31. Maaf ya. Saya udah pernah Ustaz. Udah pernah saya. 29 kan? Udah pernah. Udah. Saya belum tahu deh nyampe atau enggak nih.